berat badan kalau memang punya riwayat obesitas ya, tapi kalau enggak nggak sangat apa. Terus makan makanan yang rendah lemak, jadi maksimal dalam satu hari itu cuma 1 sendok teh. Misal dengan biasa makan ya tumis kangkung, tumis sayur itu kan pasti dikasih maka kalau dikasih garam itu disangkan masak itu lalu hari 3 kali pokoknya sama makan lain kalau dimaksimalkan itu cuma 1 sendok teh aja. Terus ada hentikan konsumsi kopi, merokok dan minuman keras. Kalau misalnya suka kopi ya, jadi bapak-bapak ibu suka kopi punya tensi tinggi, diusahakan untuk kurangi sampai stop konsumsi kopinya sama merokok. Istirahat yang cukup ya, kalau siang ada waktu terus nanti harus hindari juga makanan olahan daging sapi, kambing yang tinggi lemak. Terus ada pola makan yang seimbang sama olahraga teratur. Terus, nah ini mungkin yang diabetes, yang gula darah, apa tadi hipertensi, bapak ibu ada yang mau ditanya buatan terkait hipertensi. Tanya Bu. Oh ini boleh Pak. Ini cerita saja ya Bu ya. Kemarin itu biasa saya itu kan tiap hari lari-lari Bu. Itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Terus hampir tiap hari itu. Awalnya ya cuma 1/4 jam, setengah jam. Nah sekarang itu 1 jam, 5 kiloan kurang lebihnya. Lah kemarin itu saya hampir 8 kilo Bu. Tapi nggak terasa apa-apa. Sesek nggak apa-apa, nggak ngos-ngosan nggak. Nah setelah itu saya mau sarapan soto. Terus sebelum sarapan saya minum air putih sama obat gula. Terus itu selang 5 menit soto saya makan. Setelah posisi makan soto itu perasaan saya, mata saya seperti kunang-kunang Bu. Kunang-kunang. Akhirnya sampai tetap sadar saya, tapi penglihatan itu kabur, nggak jelas. Hampir seperti semaput gitu. Terus keringat dingin. Terus setelah itu saya minta air hangat panas pakai gula, itu baru padang itu. Akhirnya stabil lah, pikiran saya stabil. Terus setelah itu langsung saya tensi, saya kira tensi saya tinggi. Ternyata tensinya ngedrop juga Bu, 90/60. Terus yang kedua 100/70 gitu. Terus gula waktu itu 108. Pertanyaan saya Bu, pada saat saya minum gula itu kan mungkin sudah ngedrop Bu itu. Terus ditambah gula, reaksinya gula itu mungkin lebih dulu dari makan soto itu Bu. Kemungkinan lebih ya itu. Akhirnya semakin kabur pandangan, ngedrop. Terus pertanyaan saya, apakah kalau hipoglikemik drop itu posisi ngedrop itu apakah tensi juga ngedrop Bu? Iya, tapi sekarang sudah terkontrol Bu, terkondisikan karena jalan itu. Sebelum jalan itu tensi saya tinggi terus Bu, 160, 170/90. Nah sekarang itu 140, 130. Tapi lucunya Bu, tensi sini dengan tensi yang di luar itu lain hasilnya. Kemungkinan di sini ada perasaan takut mempengaruhi tensi tinggi, kemungkinan itu. Makanya kalau saya di sini itu minta tensi 2 kali Bu. Yang pertama pasti tinggi 160, yang kedua turun jadi 140. Kemudian di bawahnya 3 kali mungkin di bawahnya itu. Gimana Bu itu Bu? Itu kemarin mungkin sebelum makan soto itu habis olahraga apa enggak itu yang kemarin? Oh habis olahraga, hampir 8 kilo Bu itu. Dan punya riwayat tensi tinggi, punya riwayat gula. Ya. Terus berarti itu belum minum obat gula ya? Maksudnya paginya belum minum obat gula? Kan obat gulanya waktu
Ya biasanya saya itu seperti puasa saja loh Bu, sampai darah ini. Jam 6 terakhir makan, terus habis subuh jalan-jalan 1 jam lebih. Terus setelah itu pulang minum air putih lagi sama obat gula, sarapan gitu kebiasaan saya. Karena dengan punya obat gula yang biasa minum obat gula, mungkin kemarin karena habis lari jauh ya 8 kilo berarti nih Pak. Itu kan lumayan deh. Itu kalau kita lari jauh itu menyerap energi ya, menyerap nutrisi itu 8 kilo. Nah karena biasa minum obat gula, larinya jauh, belum diisi apa-apa, jadi bikin ngedrop pertama itu gulanya ngedrop dulu, atau tadi bener ya Pak, dan Bu ditambah obat gula lagi itu tambah ngedrop ya Bu ya. Iya. Jadi setelah itu makanya begitu mungkin kalau dengan nanti tadi cek gula ya, cek gula bisa aja itu gulanya rendah, tapi karena kondisinya masih sadar ya, Bapak kan masih ngerespon itu yang pertama dilakukan dikasih yang manis-manis, paling gampang kan teh manis ya, paling gampang itu teh manis itu udah benar yang dilakukan awal bapaknya. Begitu ngedrop karena masih sadar, langsunglah dikasih yang manis-manis itu biar menaikkan gulanya dulu, karena kemarin posisinya ke bawah daratan itu gulanya lagi rendah begitu. Nah terus begitu di tensi begitu dikasih manis itu boleh saja karena mungkin gulanya naik, tapi habis itu udah mulai di stop dulu, jangan terlalu banyak, nanti kalau terus-terusan dikasih manis malah jadi terlalu tinggi begitu, itu udah benar. Nah terus pengaruhnya sama tensinya ngedrop itu, jadi kan tadi masalahnya waktu di olahraga, konsumsi olahraga posisinya belum sarapan, olahraganya berat juga ya lumayan kalau 8 kilo itu Pak. Nah itu nanti pengaruhnya ininya ke energinya ya, harusnya yang buat sumber aktivitas, buat sumber energi ke jantung, tensi itu kan harusnya dari makanan dari nutrisi yang di dalam tubuh ya. Nah itu karena olahraga yang jauh udah habis duluan itu, harusnya masuk ke jantung, tapi karena keluar lewat keringat, kan kita olahraga keringatan ya. Iya keringat. Keringat jadi habis duluan, jadi pasokan energi yang ke jantung itu kurang, karena kurang tensinya bisa bikin ngedrop. Tapi setelah olahraga ternyata sudah dingin Bu, nggak keringatan. Begitu makan ngedrop langsung keringat bercucuran. Iya, itu mungkin nggak apa-apa kalau masih olahraga. Mungkin dibatasi jangan yang terlalu capek, tapi ada satu lagi mungkin sarapan dulu yang ringan-ringan dulu, agak energi dulu yang dimakan ya, baru nanti mulai olahraga kayak biasa. Itu udah bagus kok Pak. Maksudnya 5 kilo, 8 kilo masih kuat itu udah maksudnya udah bagus ya, nggak ada keluhan malah terus-terusan itu berarti olahraga rutin yang bagus yang harus dipertahankan. Tapi harus lihat juga kondisi ya, kalau misalnya mau nggak kuat ya istirahat dulu begitu ya. Paling kayak gitu Pak. Tapi waktu itu Bu, perasaan saya juga tenang. Masalahnya dada saya nggak merasa sesek, nyeri, nggak ngungusan gitu Bu. Iya, dada saya nggak ini cuma kurang gula. Nggak dengan jantung ya. Sarapan dulu, dikasih energi dulu, baru nanti aktivitas yang berat banget gitu ya, karena 8 kilo itu lumayan jauh gitu Pak. Paling gitu. Ada yang mau ditanya satu boleh Mbak? Itu ya. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Ini hubungannya nih tadi masuk ke pertanyaan bapaknya yang punya riwayat gula. Kalau diabetes mellitus itu kan kadar gula darahnya dalam tinggi itu, kadar gula darah dalam tubuh itu kan tinggi ya, karena hubungannya nggak bisa, insulinnya itu nggak cukup. Insulin itu di sini ya, sekitaran, jadi kalau tahu liver, empedu itu di situ ada insulin organnya namanya pankreas yang menghasilkan insulin. Itu nggak punya insulin yang hubungannya nanti bisa karena genetik, bisa karena memang kalau genetik itu yang DM tipe 1, kalau DM tipe 2 itu diabetes mellitus tipe 2 itu karena pola hidup ya gitu. Nah ini karena kita mau menjelaskan tentang gawat darurat ini itu langsung aja komplikasi ya. Jadi komplikasi IgM itu semua penyakit yang timbul baik sistemik ataupun pada organ tubuh ataupun jaringan tubuh lain akibat dari diabetes mellitus.
gitu. Ini yang kedua ya, ada yang akut sama kronis. Nah ini tadi ya masuk ke bapaknya tadi yang hipoglikemi ya, karena tiba-tiba habis olahraga muncul keringat dingin, kunang-kunang hampir kayak orang semaput. Itu benar masuknya ke hipoglikemi, itu komplikasi yang akut. Yang dikatakan akut itu berarti komplikasinya muncul kurang dari 24 jam. Itu kan bapaknya yang tadi habis berolahraga berat mungkin makanya dia akut, begitu langsung olahraga tiba-tiba pengen kayak semaput, keringat dingin gitu. Itu karena kondisi hipoglikemi itu, kondisi tubuh di mana kadar glukosanya itu kurang dari 50. Itu macam-macam ya Bu, ada yang kalau bapaknya karena mungkin rajin olahraga makanya masih sadar. Tapi itu Bu, seandainya itu terlambat untuk minum teh panas itu mungkin berbahaya ya Bu ya? Oke, kalau misal dibiarkan Bisa terus, pingsan. karena harusnya langsung masuk yang gula-gula gitu buat permen. buat menaikkan gitu. Jadi kalau memang selama masih sadar, nggak apa-apa dimakan, dikasih makan atau minuman yang manis, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau udah ada respon, udah mendingan di stop dulu. Tapi kalau nggak ada respon udah dikasih yang manis, langsung kayak rumah sakit kayak IGD aja. Takutnya nanti sampai nggak sadar. Kalau udah sampai nggak sadar kan berarti ditambahin gulanya ya udah lewat infusan ya, karena lewat mulut langsung kan udah nggak bisa begitu ya. Nanti kan misalnya coba dicek gula tiba-tiba ngedrop gitu. Banyak juga ya Bu, sebenarnya bapak ibunya ini aktivitasnya nggak berat ya, nggak kayak bapaknya yang olahraga, tapi punya riwayat gula, apalagi gulanya mungkin sampai suntik insulin ya. Kalau suntik insulin itu kan gulanya saking tingginya, pakai minum nggak mempan, jadi sama dokternya dikasih suntikan. Nah itu nggak bisa olahraga tapi tiba-tiba itu lemah, gulanya ternyata ngobrol banget 30, 20 harusnya kan. Nah ini kalau kondisi 2 kilo itu kan kurang dari 60 ya gitu. Nah itu terus ditanya ternyata oh ya dok ini punya riwayat gula, akhir-akhir ini nggak mau makan. Kalau udah punya sakit tuh macam-macam ya Bu gejalanya. Kadang tiba-tiba nggak nafsu makan, kadang nafsu makannya bagus, padahal nggak ada sakit apa-apa gitu. Makanya terus ini ya gejala hipoglikemi tadi ya. Nih ini termasuk gejala Pak, ternyata di sini tekanan darah turun itu masuk ke gejala hipoglikemi. Makanya tadi bapaknya tekanan darahnya turun padahal biasanya tinggi. Terus ada mual juga, ada lemah, lesu, sulit bicara, bingung, keringat dingin, gemetar. Nah kalau udah sampai yang parah, nggak sadar, bahkan sampai ke kejang gitu. Terus nah ini ya tata laksana di rumah. Ini tadi yang pasien sadar, bapak kan di rumah ya, pada posisinya masih sadar. Nah ini berikan gula murni 30 gram atau 2 sendok makan atau sirup. Boleh permen gula murni juga, tapi bukan pemanis pengganti atau gula yang diet begitu. Kalau masih nggak mempan, bisa dikasih udah agak respon, bisa dikasih pisang, roti atau sumber karbohidrat yang lain. Itu dia karena kondisi energinya kan tidak serap, berarti karbohidrat itu nanti dia gulanya juga naik, energi di dalam tubuh juga ikut meningkat gitu. Terus kalau misalkan masih nggak bisa, stop di obatnya dulu, terus dikasih teh gula juga bisa. Kalau masih gagal, yaitu maksudnya lewat injeksi itu obat suntikan, berarti itu harus dibawa ke rumah sakit. Kalau di rumah kan nggak mungkin ya ada injeksian deh gitu. Nah kalau misalkan penderitanya koma, itu penanganannya harus cepat. Kalau koma kan berarti nggak sadar ya Pak Bu, di panggil itu nggak mau nge-lag ya, nggak mau respon, harus cepat terus ke IGD ya. Nanti dikasihnya gula, obat gula yang lewat suntikan. Ini kalau ini kedua ya Bu, tadi kan hipoglikemi, terus yang kedua itu ada hiperglikemi. Hipoglikemi berarti gulanya tinggi banget. Biasanya yang mulai gejala tuh di atas 600 ya, itu gulanya tuh di atas 600. Gejalanya juga mirip-mirip, bisa baca sisi luar tempat susah oh kalau ini gula darahnya lebih dari 500. Terus ya nanti pokoknya kalau udah segitu mau harus dirujuk ya, walaupun tensinya maksudnya 500 tapi pasiennya masih sadar nih, masih biasa
obatnya sama kayak yang waktu pertama kali berobat ke puskesmas. Datang-datang ada luka di kaki bisa, datang-datang lemas-lemas, tahunya dicek gulanya lebih dari 500 itu harus dirujuk. Nanti biar penanganannya lebih berat. Ya paling kayak gitu. Pencegahannya sama ya Pak Bu, ada edukasi, terus latihan olahraga, terus sama obat-obatan. Terus, nah ini obat intinya obat gula ada dua ya, ada yang minum, ada yang suntik. Macam-macam juga Bu, ada yang orang dikasih cuma satu macam obat, ada yang obat minum ya, ada yang 2 obat, ada yang 3 obat, ada yang minumnya sehari 2 kali. Itu memang disesuaikan sama gula darahnya, sama kalau dengan hipertonis kan dicek HbA1c nya 6 bulan sekali ya, itu juga disesuaikan. Kalau masih tinggi banget, HbA1c nya masih tinggi banget, di atas 95%, itu nanti masuk ke terapi insulin yang lewat kan. Mungkin kalau gula itu saja, ada yang mau bertanya buat ini. Tapi anu Bu itu Bu, saya kan sebelum sadaran pulih itu pernapasan, tahan napas, tarik, keluar beberapa kali juga nggak pengaruh loh Bu. Begitu disuprit dengan teh panas itu lah. Iya. Karena penata laksanaan pertama kalau hipoglikemi memang harus kalau masih sadar dikasih gula gitu. Tapi ya itu, tapi misalkan gula yang murni kan teh manis itu kan dapat gulanya murni ya. Gitu, jadi bukan yang gula-gula. Tapi kalau ya terpaksa permen pun nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Ya, itu benar yang udah dilakuin bapaknya di rumah, tata laksananya, terus habis itu cek tensi, gitu-gitu itu udah bagus. Gitu ya. Nah, mungkin sekian, ada lagi buatan Niki, Bapak Ibu. Cukup ya. Ya udah. Saya izin tutup ya Bapak Ibu, mohon maaf jika selama penyampaian ada yang salah, ada yang kurang. Nanti monggo dilanjutkan untuk pemeriksaan yang lainnya, tapi sudah sampai dicek darah, nanti yang deteksi tidak terbawa. Ya. Monggo semoga Bapak Ibu sehat terus ya. Terus nggak lupa juga minum obat rutin, olahraga, ya sama ya datang ke prolanis biar nanti semuanya yang punya tensi tinggi, gula darah tinggi itu terkontrol semuanya, jadi sehat semuanya, gitu ya. Dari sini itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.